Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram wa ila hadrati jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa shalatin wa qarabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Khazin bani Syafa'ah bani Syafa'ah Syekhana Syekhana ala hadrati man tawassala ilaihi wa syekhuna wa syekhuna syekhana syarih hadal kitab Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu syaikhuna guru kita, berarti Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Kiai Musannif. Dawuh walladzi yadharu annahu in taghayyara an halihi qabla al-bala'i. Walladzi utai perkara yadharu kang pertelo walladzi iku annahu setuhune apa rek? Habbin ghair hab apa jelasna apa ini ya, habban ya, wiji, an halihi apa hab an halihi saking tingkai habbin qabla al-bar'i dalam saat durunge dilep diuntal walau yasiran sanajan titik fanajisun mongko iku aran najis kalau berubah biji yang ditelan itu ya. Kalau berubah dari bentuk semulanya, maka biji itu najis. Tapi kalau bijinya itu masih utuh, ya, bijinya masih utuh, yang sekiranya itu masih bisa bertahan hidup, andaikan ditanam mencubur, masih utuh, maka itu namanya mutanajis. Paham ya? Itu bedanya. Mutanajis berarti terkena najis. Kalau terkena najis bagaimana? Dicuci, najisnya hilang, maka jadi suci. Kopi luwak, pecinta kopi, ashabul qahwa, itu ashabul kahfi, pecinta kopi, kopi luwak. Tidak tahu saya gimana prosesnya. Itu kan habis dimakan oleh nggak tahu dimakan itu dikeluarkan lagi apa ditelan kemudian dikeluarkan lewat angusnya lewat duburnya kemudian diambil. Nah, ketika diambil ini mestinya harus melalui proses penyucian dulu. Nek gak ngono paham deh. Nah, mutanajis itu namanya. Ya. Terus mutanajis berarti terkena najis yang seharusnya dicuci. Oh, sing enak iku lek campur teleh iki jarene rambungane lek. Nek padha mangan teleh. Jenenge kopi-kopi. Wa illa lamun ora taghayyur famutanajisun mongko iku aran kena najis. Kalau tidak berubah dari bentuk semulanya maka mutanajisnya mana?
Kalau sudah berubah lembek, ya berarti itu sudah najis. Najis maka tidak bisa dibersihkan. Ya wis najis ya najis, dibuang. Wa fil majmu'i lan iku tetep ing dalam kitab Al Majmu' Imam Nawawi ali Syekh Nasrin saking Syekh Rukani Nasr Al Afutawi di Ngapura an bauli baqori biasati saking uyune sapi kang digawe geling alal habbi ngatasi wiji penggilingan biji-bijian menggunakan tenaga hewan diantaranya sapi. Dimungkinkan sekali sapinya itu dalam kesehariannya ya ngoyo sak ngoyo nelek sak neleke di tempatnya itu, habis pipis yo nang kono diinjak-injak, habis ngengek nang kono yo diinjak-injak, campur dari ini ada ciprat-cipratane ke biji-bijian tadi itu yu'fa anhu atau dimaafkan. Wa anil Juwaini hal demikian kan titik ada jadi cipratan itu kan ya titik kakek duduk bukan apa itu sapinya kencing pas di atas biji-bijiannya bukan itu sih gimana wa anil Juwaini dan iku saking Imam Al-Juwaini tasydidun nakiri utawi banget no ingkar alal bahsi atase bahas anhu saking baul wa taqririhi lan nyuciaken habbi wa bahasalan bahasa al-Fazari Imam Fazari al-afwa ing Singapura anil ba'ril faqrati saking teleke tikus kaya apa ya teleke tikus idza waqa'a kang nalikane tumiba apa ba'ril fa'ra fi mani'in dalam perkara kang encer wa ammat lan sumrambah al balwa juga bi lawan ba'ril fa'ra. Ketika sesuatu itu sudah sulit terhindari maka di sana muncul hukum dimudahkan. Paham enggak? Enggak ana ida daqat ittasa'a. Juga dibalik nanti ida tasa'a gitu. Kondisi itu hukum itu sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya memang susah untuk dihindari, maka hukum rukhsah itu keluar. Al-masyaqqat tajlibut taisir. Kesulitan itu akan memberikan ruang untuk dipermudah hukum itu. Tajlibut taisir, dipermudah. Sing asale gak oleh malah dadi oleh. Yang tadi itu ya. Ya siapa yang enggak tahu telek tikus, tai tikus. Ayo ya apa? Najis enggak? Ya najis. Tapi di sini Imam Fazari mengatakan dimaafkan jika memang sudah meluas, susah untuk menghindarinya. Susah menghindari. Wa amma ma'ana pun utai barang yujadu kang ditemu apa ma yujadu kang ditemu apa ma'ala waraqi ba'di syajari ing atase godhonge sebagiane wit karawati kaya untuk fanajisun mongko iku najis. Ya, biasanya di pohon-pohon itu kan ada yang warna putih udah semacam kayak busa ya. Nah, itu najis. Li'annahu kronostuhune ma iku yakhruju metu apa ma min bautini ba'did didani saking jerone sebagiane pira-pira uler. Berarti gampangane ya keluar dari perut ulat. Itu najis. Banyak semacam itu di pohon-pohon biasanya. Saiki ya wis jarang pohon sekali titik. Kama kaya barang syuhida kang disakseni apa dalika mungkun-mungkun mau
wali sakan ora ono apa ambar wangen-wangen ambar misik iku ora usah telek khilafan halil mulayani liman maring wong zama kang nyono sapa man ing ambar al ambar rausan balua balik utawi ambar iku nabatun bira-bira cecukulan fil bahri ing dalem segara ya macam-macam kan. Misik-misik itu diantara ada misik ambar, ada misik yang dari darah kijang, kidang apa kijang, kijang dulure penter. Darah kijang itu ada sebagian yang memang dipakai untuk misik, tapi bukan darah-darah yang mengalir yang bukan itu. Memang kijang itu punya spesifikasi ya, yang khusus yang diciptakan oleh Allah, kayak semacam kelenjar. Kalau ada di manusia kan namanya kelenjar, apa biasanya? Kayak mudun, kayak apa ya? Uci-uci, apa ya? Biasanya kan orang sing melendung ya. Tapi di dalam kulit, di bawah kulit, di antara daging. Nah, mana deh? Itu di kijang itu ada benjolan-benjolan itu ada. Yang itu diambil benjolannya kemudian dipakai sebagai bahan misik. Itu biyen itu biyen, tidak tahu kalau sekarang. Apalagi lanjutannya. Wa li'anna ya wa madyin lan koyok madi sing najis ya. Terusane bimu'jamatin utawi lafat madin iku kelawan dititiki lil amri krana ana perintah bi waslid dzakari lan basuh dzakar minhu saking madi wa wa utai madi iku maun banyu abyadu kang putih abyadu kang putih aw aswaru to kang kuning rokikun kang encer ya khruju kang metu apa ma ghaliban ing dalem kaprai inda sawaroni syahwati ing dalem nalikane tangine syahwat bigadi syahwatin kelawan ora syahwat kawiyatin kang kuat mati itu cairan putih atau agak kekuning-kuningan yang encer keluar ketika syahwat, tapi bukan syahwat yang kuat. Kalau syahwat yang kuat nanti namanya mani, dan itu pun dengan spesifikasi khusus, bukan rokik, bukan encer, tapi kental. Kalau mani termasuk najis ya. Termasuk apa rek? Najis. Wa wadiyan lan wadi bimumalatin utai lafat wadi iku kelawan disowongaken saking titik wadi, bukan zal tapi dal. Wa te wadi iku maun banyu abyadu kang putih kadirun kang budek sakhirun kang kental kang kental ya khruju kang metu apa ma ghaliban ing dalem kaparaya aqibal bauli ing dalem ngiring-ngiringi nguyu au inda hamdi syai'in uta ing dalem nalikane nggawa suwiji-wiji sakilin kang abot wadi. Ini khusus bagi laki-laki ya. Kalau madhi itu ketika syahwat keluarnya dan bentuknya berbeda dengan mani karena lebih encer, intinya begitu. Kalau syahwat itu mak syahwatnya tidak kuat, angen-angen barang sing durung wayahe diangen-angen. Nah, iku iso menyebabkan keluar mandi. Andaikan, jikalau, seandainya dan seterusnya, itu mengandai-andai semacam itu, lanang arek lanang, itu bisa menyebabkan keluar mandi. Yang itu hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi. Kalau keluar sedikit bagaimana? Nah, ini
ada apa itu pertanyaan ngono ya. Mbak titik mosok yo najis. Kalau dikiaskan dengan kencing meskipun sedikit najis ya. Najis. Keluarnya kan juga keluar dari jalan yang sama. Bener. Madhi, mani, wadi itu ya. Sama jalannya juga lewat situ. Ya bener. Kencing juga lewat situ. Cuma beda yang mani secara khusus itu suci. Berbeda dengan Imam Malik ya mungkin yang mengatakan itu najis kalau mani. Tetap najis. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i enggak, itu masih suci bersama. Ya, ini Allah memberikan spesifikasi ya. Jalan yang sama lewat di situ air kencing najis, madhi najis, wadi najis. Sementara mani secara khusus tidak najis. Kenapa? Nah, Rasulullah memang begitu contoh dari Rasulullah. Di baju Rasulullah itu dijelaskan dalam hadis bahwa masih ada bekas maninya yang kering oleh Sayyidah Aisyah itu dikerik. Tahu dikerik ya? Tidak dicuci, tidak dikerik toh. Berarti kan suci lah. Hadisnya jelas. Kalau sedikit bagaimana? Ini ada rukhsah ya. Tapi mazhabnya mazhab Malik ya, mazhab Malik. Malikiyah ya, mazhab Maliki. Itu kalau sedikit ya dari najis seperti apa tadi itu? Air kencing, berak, kemudian mani, madhi, kemudian wadi dengan ya. Itu kalau sedikit itu masih di makfu dalam mazhab Maliki. Kena titik cerut gitu ya, satu tetes aneh kan ya, tetes. Itu dalam mazhab Maliki masih di makfu. Paham? Tapi kalau kalian menggunakan itu, wes aku tak melok mazhab Malikiyah ya. Nah, ini nanti khilafnya begini. Perbedaan ulamanya begini. Ketika nanti sholatnya, nah sholatnya kan diantara syaratnya adalah harus suci pakaiannya, Jadi masih ada kaitannya dengan tadi, ya suci pakaiannya. Kalian wudunya menggunakan mazhab Syafi'i sebagai syarat suci hadas, itu kan ya. Syarat suci hadasnya ikut mazhab Syafi'i, syarat suci dari najisnya ternyata ikut mazhab Maliki. Coba campur urusan. Terus sholatnya ikut mazhab Syafi'i. Ayo campur apa enggak? Campur. Hati-hati. Kalau mazhab Maliki ya sudah ikut mazhab Maliki saja. Meskipun ada yang memang pendapat yang tidak kuat ya, makanya tidak usah diikuti. Supaya kalian tahu saja bahwa talfek itu secara mutlak boleh. Kayak itu mang gak apa-apa. Dalam hal masalah najisnya ikut mazhab Maliki, tadi kena mani, kena madhi tadi sedikit ya, atau terkena apa ya, baul kencing yang sedikit sekali, itu dalam mazhab Maliki diperbolehkan. Ya, paham lah ya. Ini gak umum ya. Kemudian sholatnya ikut syarat apa tadi itu wudunya, wudu pelaksanaan wudunya ikut mazhab Syafi'i. Itu jenenge talfek yang mencampur adukan. Maka jumhur ulama tidak memperbolehkan mencampur semacam itu. Ya apa caranya oleh? Berarti wudunya juga ikut mazhab Maliki. Nanti sholatnya juga ikut mazhab Maliki. Mazhab Malik itu ketika wudu apa bedanya? Mashu jami'ir roksiyah. Kemudian sholatnya, bagaimana sholatnya yang beda dengan mazhab Syafi'i? Fatihahnya tanpa bismillah. Beda wis. Itu. Andaikan sholat subuh tanpa kunut, ya beda mana?
Mesti san, supaya kalian tahu. Dah, kita lanjutkan. Nanti mau datang sana. Wawat, ya, wadi itu berbeda lagi, putih ya, tapi agak keruh, budak ya. Tapi rada kental. Keluarnya ini biasanya setelah kencing. Jadi proses kencing itu kalian mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Oh, iku mang. Lha ngono ya. Oh, iku wadi. Wadi namanya. Najis ya? Ya jelas najis wong campur oyo. Campur dengan air kencing, ya jelas itu. Itu biasanya kalian indah hamli syai'in saqilin. Mari pegel membawa barang-barang yang berat, pegel keluar ketika kencing. Nah, itu namanya apa? Wadi najis. Wadamin lan getih hatta singgo barang baki akan tetep apa tetep keri ala nahwi audin ing atas barane balung getih yang menempel di balung-balung. Lakinnahu tetapi dam iku ma'fur di ngapura pandu dam. Darah-darah yang masih menempel di tulang ya, itu dimakfu. Pastas naulan padha njabakno sapa ulama minhu saking dam al kabida ing ati waktu halalan ing limpo wal miskalan mesik aywa lau min mayyitin tegese senajan saking kang mati, hewan kang mati, barang kang mati ini akoda lamun dadi kebundelan dadi kentel apa mesik wal ala kotalan jabakno ing getih kempel wal mudghatalan daging walabanan lan ing poan kharaja kang metu apa laban bilauni damin kelawan warna getih wadama baidotin lan getih nindok lam tafsud kang ora rusak apa baido telur ana getih-getih ini ngono iki korek telur yang ada darahnya itu mungkin telat ya mengambil apa itu telurnya, panen telurnya itu loh mungkin tertinggal beberapa hari gitu. Itu kalau dibiarkan nanti kan berproses menjadi anak ayam kan. Nah, itu masih sedikit ada darah di situ. Selama telurnya itu tidak rusak ya, maka itu masih boleh. Wa qaihin lan utah-utahan di anam konsul koi ikut loh kok utah-utahan sih rek nanah ya koi inna inta ghayyaru taghayyara ya inta ghayyara lamun wa apa ma wa illa lam ora taghayyur fa ma'uha mongko utahe banyune jurhin judariyin wa naftin iku tahirun suci kalau masih belum berubah. Tapi kalau sudah berubah ada warna-warna lainnya maka hukumnya najis. Tapi sekedar pelenting tok air gitu ya, itu masih tidak najis air cacar semacam itu ya. Wa qai'i ma'idatin lan utah-utahane jeroan mesti weteng ya, mesti weteng duduk jeroane metu ndak jeroane ono jero ya. Jadi utah-utahan sing teko jero weteng maksudnya ngono jeroane iku jero weteng maksudnya mutah kok metu sak jeroane itu duduk iku berarti wonge iku mutah mangan jeroan ngono lho mangan jeroan terus
Itu iku ya. Wa illam yatahayyar senajan ora owah apa koi wa huwa utai koi ma'idatin iku arraji'u perkara kang balik ba'dal wusuli dalam sawise tumeka lil ma'idati maring weteng jeroan wedaran maksud itu ya. Walau ma'an senajan banyu, kalau sudah masuk ke dalam perut kemudian dimuntahkan keluar, itu termasuk najis. Ammar rajiwana pun utai kang bali qoblal husulin dalam sadurung itu meka ilaiha maring maidah, yakinan kelawan yakin awih timaran utawa kelawan memper dikira-kirakno iku fala yakunu monggo ora ana apa mak iku najisan najis. Kalau diperkirakan bahwa air yang keluar itu bukan dari dalam perut, maka ya suci. Ya podong air liur kan masih di seputar mulut saja, ngono ya. Atau dikira-kira masih di tenggorokan yang agak bawah bisa keluar, maka itu suci kalau begitu. Wala mutanajisan ora kena najis khilafan halil mulayani qofali mari Imam Qofal wa afta lan awe fatwa sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami an-nasabiya ing sak temene bocah iku idza betulia nalikane dicoba sapa sabi bitatabu'il qai'i kelawan nuli-nuline mutah ufiya mongko di ngapura apa ansadaji umihi pentile mbokne sobi adakhil kang mlebu apa sadji fihi ing dalem cangkeme sobi. Apa ya ini ceritanya angel ya. Pentile mbokne ngono ya. Pentile mbokne itu masih dimakfu ketika si bayi ini habis muntah, yang mana dalam mulutnya tentunya masih ada ya muntah-muntahan itu najis kan, najis. Lah nek pentile mbokne iku manggo iku dimakfu, cek gak soro-soro nang jeding ngono lho ya, paham ya. Pas nang kate ngono sekolah jeding soro ya lek ono sing wangi, kalau ndak ada yang membantu ya apa ibu kan. La an muqabbalihi ora saking oleh nyucuk sobi au mumasi utawa oleh jempoke sobi. Beda lagi itu ya. Wa kamirrotin dan koyok korek empedu pahit empedu walabanin lan susu ghairi walabanin lan walabani ghairi makulin lan poane liyane hewan kang ora kena dimakan. Susu poane hewan kang ora kena dimangan ilal adamiyah kejaba bangsa Adam. Air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan juga tidak boleh diminum susunya. Wong daging gak boleh dipangan, maka air susunya juga tidak boleh minum. Kecuali menungso iku daging gak oleh dipangan tapi susune oleh. Bayi doyan, wong gede ya wajirrati nahwi ba'irin lan ganyemane sepadane unta. Iku lho, unta itu kan makan kayak sapi, itu dimasukkan ke dalam perut kemudian dikeluarkan lagi, keluarkan.
Amal mani wana bunu taimani iku faqahir mongko suci khilafan halil mulayani lil mali limalikin. Ada alif lamnya enggak? Ada alif lamnya apa enggak? Teko ono. Oh enggak ada sih. Oh iki anu tintai burak. Limalikin maring Imam Malik. Imam Malik beda, mani itu najis. Cuma ada kerukhsah dari Imam Malik kalau sedikit itu tidak apa-apa, ngono ya. Air kencing sedikit saja. Kalau kita bicara sedikit, nah sedikit sak piro. Ayo coba bayangkan. Yang paling pas sedikit itu dikembalikan pada urfi. Kebiasaannya sedikit berapa? Meskipun nanti ada yang mengatakan kayak koin nih, koin kayak jempolan kuku itu sedikit. Tapi beda antar orang nggak sama. Kalau masalah darah kan najis yang dimakfu itu ya apa? Sampai setelapak tangan kan gitu. Lah mosok yo sak telapak tangan ya kakek itu. Pesing. Maka urfinya bagaimana? Ya mungkin bagi kita sak tetes mungkin. Itu mazhab Malik ya. Sampean ya belum mazhab Syafi'i yang bisa mazhab Syafi'i. Pendak repot-repot ketika nanti wudunya, ketika nanti sholatnya juga harus ikut mazhab Malik gitu. Lanjut. Bener ya? Wakadha lan iku kaya mengkono-mengkono. Koi bukan koi ya, apa ya? Mani ya. Di sini mana? Wakadal lan iku kaya mengkono tohir ya, suci ya. Suci balghamu ghairi ma'idatin utawi riyae liyane jeroan wetengan wedaran pemane ben maknane iku min roksin saking sirah ausadin utawa dodo. Riak itu tergolong suci, baik riak yang dari dada utawa dari kepala pilek. Wamalan barang apa gak cocok kok buruk ya. Oh wamain ya, wamain lan banyu sailin kang mili apa mak, sailin kang mili apa mak. Min famina imin saking cangkeme wong kang turu walau natnan senajan basin au asfara utawa kuning malam ya tahaqqaq selagi ora dadi nyoto apa anahu satune mak iku min ma'idatin saking weteng illa miman kejaba saking wong ubutul ya kang dicoba sapa man bi kelawan mak fayuk fa mongko di ngapura apa anhum mak wa in kasura sanajan akeh apa mak. Ini terkait apa itu? Air yang keluar dari mulutnya orang yang tidur ya, itu suci kalau memang bukan keluar dari perut. Nah, apa carane ero? Lawang ilang. Takone iku ilang metu tekan ndi? Ya teko cangkem. Lah kan gak teko weteng lah. Ada 3 ya terkait itu. Kalau air itu ada 3 hukum maksudnya ya, 3 hukum. Air liur suci baik keluar dari mulut atau keluar dari perut lewat mulut. Paham ya? Itu suci, pokoknya suci. Pendapat yang kedua najis secara mutlak, baik yang memang keluar dari mulut atau dari perut. Yang ketiga ditafsil, ada rinci, ada perincian. Kalau keluarnya dari mulut maka suci, keluarnya dari perut maka
najis. Jadi ada 3 pendapat terkait itu ya. Yes. Terus warutu batu farjin ayyukule. Samene wallahu alam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa rafiqani